Nah, oke, sekarang kita masuk ke kasus untuk mencoba bagaimana menguji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji data berdistribusi normal atau tidak. Ya, kita lihat kasus yang akan kita pelajari. Contoh kasusnya adalah pada kegiatan ini kita akan menggunakan contoh kasus menganalisis sebuah hubungan pengaruh antara harga saham, kurs, dan inflasi. Harga saham itu nanti akan diukur dengan menggunakan indeks harga saham atau indeks harga saham gabungan, sesi penutupan di Bursa Efek Indonesia. Kurs menggunakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika, dan inflasi menggunakan data indeks harga konsumen Indonesia. Data yang digunakan nanti kita adalah data bulanan atau monthly dalam periode Januari 2010 sampai dengan Desember 2016. Jadi datanya itu nanti 6 tahun. Ya, kita pakai data 6 tahun. Oke, kita lihat kasusnya. Sebuah penelitian itu ingin menguji pengaruh inflasi dan kurs terhadap harga saham di bursa efek. Oke, independennya adalah inflasi dan kurs, sedangkan dependennya adalah harga saham. Ya, nah nanti harga saham akan diukur dengan IHSG, sedangkan inflasi IHKI, dan kurs valuta asing menggunakan kurs rupiah terhadap dolar dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2016. Disingkat ya, nanti variabel harga saham itu nanti kita pakai kode SP, kemudian variabel kurs itu untuk pakai eksa, dan CPI itu nanti untuk inflasi. Nah, mari kita lakukan pengolahan data. Oke, langsung saja. Oke, kita langsung lakukan uji multikolinearitas. Ya, sudah lihat slide 41. Nah, sebelum ke sana, mari kita lihat, ini ada ilustrasi. Ketika data kalian itu tidak terjadi multikolinearitas, maka hubungan antara X1 dan X2 dalam persamaan regresi itu diibaratkan sebuah lingkaran yang terpisah. Jadi, non-multikol itu antara X1 dan X2 itu tidak saling berhubungan. Ya, ketika data kalian itu multikolinearitas, artinya adalah antar variabel independen kalian itu saling ada kaitannya nih seperti ini. Misalnya nih kalian mengukur tinggi badan dan berat badan berpengaruh terhadap keberhasilan masuk akpol, misalnya seperti itu. Tinggi badan dan berat badan itu pasti terjadi multikol karena dia saling terkait ya, kondisi tubuh manusia misalnya seperti itu. Nah, itu terjadi multikol. Nah, kalau misalnya, Bu, berarti kalau tidak mau terjadi multikol, data apa yang diambil? Misalnya nih, pengaruh tinggi badan dan asal sekolah terhadap keberhasilan masuk akpol. Asal sekolah X2, X1-nya tinggi badan, ini kan suatu hal yang berbeda, tapi kemungkinan bisa mempengaruhi Y. Ini tidak terjadi multikol. Paham ya, multikol ini antar variabel independen satu dengan yang lain itu saling berkaitan, itu terjadi multikol. Harusnya tidak saling berkaitan, ya, tidak terjadi multikol. Oke, ini ilustrasinya. Oke, nah cara mendeteksinya gimana? Nanti kita akan run data yang sudah saya kirimkan ke kalian, ya, dan akan kita bandingkan untuk nilai toleransi dan nilai VIF atau variance inflation factor. Jika nilai toleransinya lebih dari 0,1 dan nilai VIF-nya atau variance inflation factor-nya kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas. Jadi patokannya adalah ini, saudara, nilai toleransi dan nilai VIF. Ya, nilai toleransi dan nilai VIF. Nilai toleransi tidak boleh lebih dari 0,1. Harus di bawah 0,1 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10, maka data kalian tidak berdistribusi normal. Ya. Oke, mari cara-caranya ada di PowerPoint, namun kalau mau lihat cara yang akan saya lakukan, boleh ya. Silakan saudara buka dulu untuk datanya. Ini ya, kita buka datanya dulu.
jangan lupa saudara juga siapkan SPSS-nya. Nah, hal pertama yang kalian lakukan adalah kalian buka dulu untuk SPSS-nya. Kita masukkan variabel dulu ya. Kita masukkan variabel yang pertama itu apa? SP, kemudian EXA, dan CPI. Kebetulan semuanya numerik ya, angka, sehingga tidak saya ubah setting apapun. Desimalnya kalian buat 2 saja. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan data. Caranya gimana? Kita kopas aja dari Excel-nya ya. Kalian buka Excel-nya, kita copy SP dan EXA. Ini kita masukkan ke SPSS. Bisa ya? Nah, sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, mari kita klik Analyze. Sebetulnya caranya sama ketika kita mau lakukan regresi, cuma nanti kita harus masuk ke menu statistik dulu. Oke, Analyze, Regression, kemudian Linear. Sekali lagi, Analyze, Regression, kemudian Linear. Nah, kita masukkan dependen kita tadi apa? EXA ya. Dependen kita ini SP. Kemudian EXA dan CPI, mari kita masukkan ke kolom independen karena ini independennya. Nah, sebelum kalian klik OK, kalian klik statistik dulu di sini. Ya. Kalian klik statistik dulu di sini. Kalian klik dulu. Nah, saudara, disinilah nantinya kita akan bisa pilih kita mau menguji asumsi klasik apa. Nah, yang pertama kita akan lakukan uji multicol atau tidak, ya. Sehingga yang saudara pilih itu adalah, oke, ketika kalian klik statistik, pastikan regression coefficient ini bagian estimate sudah kalian centang. Model fit di sini sudah kalian centang. Kalau memang confidence intervalnya karena saya pakai alpha 5% sehingga di sini saya nggak perlu ubah ya. Jadi estimate sama model fit ini kalian centang, pastikan kalau sudah ya sudah, langsung continue saja. Lalu oke. Sebetulnya kayak regresi biasa ya. Cuma pastikan tadi estimate dan model fit-nya sudah dicentang. Nah, hasilnya itu regression seperti ini, seperti biasa. Cuma, mana hasil pengolahan yang harus kalian lihat angkanya. Ya. Nah, untuk melihat terjadi multicol atau tidak, sorry. Sorry, saudara. Saya ulangi ya. Ini tadi regresi. Coba. Kita klik analyze dulu. Regression, linear, kita ulangi aja. Analyze, regression, linear. Saya kurang 1 tadi kliknya. Pastikan seperti ini ya. Kalian klik statistik. Nah, collinearity diagnostiknya harus kalian centang juga. Maaf, tadi saya terlewat. Nih. Jadi pastikan collinearity diagnosis dicentang, model fit dicentang, estimate dicentang. Nih ya. Nih, karena ada kata-kata kolinearnya, saya lupa. Nah, kalau sudah, kalian klik continue. Lalu, oke.
Nah, yang saya cari itu kolom ini, saudara. Collinearity statistik. Oke, coba yang tadi dengar penjelasan saya ya. Terjadi multi-call atau tidak? Ada yang mau coba? Nanti saya kasih nilai partisipasi. Silakan. Tidak, Bu. Oke, amin. Tidak. Dari mana? Dari mana kamu lihat? Itu yang nilai toleransinya Hmm. lebih kecil Hmm. di 0,1. Oke, Terus terus? VIF-nya lebih besar dari 10. Nah, kalau VIF-nya lebih besar dari 10, syaratnya tadi terjadi multi-call atau tidak terjadi? Yang toleransi benar. Yang toleransi benar nih. Ya. Tol itu toleransi ya. Toleransi harus lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Kebalik. Kok kebalik? Oke, coba diulangi yuk, biar dapat nilai yuk. Berarti? Terjadi masalah. Ya, betul, terjadi masalah. Karena nilai toleransinya kurang dari 0,1. Kalau yang VIF-nya lebih dari 10. Ya, jadi acuannya ada dua, saudara. Nilai toleransi dan VIF. Ya, jika salah satu berarti tetap terjadi masalah multi-call. Ya, nilai toleransi di sini kurang dari 0,1, harusnya lebih dari 0,1. Nilai VIF-nya di sini lebih dari 10. Ya, harusnya kan kurang dari 10. Sehingga data ini terjadi multikolinearitas. Oke, Amin nomor berapa? 31850. 31850. Oke, Amin ya. Amin, betul ya, Mbak ya? Iya, Bu. Oke, thank you. Nih ya. Nah, yang sudah sampai sini, silakan sudah print screen. Saudara masukkan ke Word. Ini adalah tugas yang kalian kumpulkan. Ini ya. Jangan lupa nanti nama, kemudian ini pengujian apa. Bisa ya? Oke, itu tadi multikolinearitas. Nah, Bu, ternyata terjadi multi-call nih. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya, sebentar. Nih, cara mengatasi masalah multikolinearitas adalah dengan mengeluarkan salah satu variabel yang memiliki korelasi yang tinggi. Namun, jika ini dilakukan, maka kita melakukan kesalahan spesifikasi. Kita harus mengeluarkan variabel yang secara teori itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ya. Nah, biasanya yang dilakukan oleh para mahasiswa itu adalah menambah data observasi. Ya, biasanya mahasiswa itu atau para peneliti yang lain itu mengatasinya hanya dengan menambah data. Karena kalau yang pertama itu apa ya, tidak logis sebetulnya kita lakukan. Kalau kita lakukan itu salah gitu loh, karena kita harus mengeluarkan variabel yang sebenarnya kita tahu variabel tersebut itu berpengaruh terhadap variabel dependennya. Ya. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan model first difference. Ya. Jadi solusi untuk mengatasi masalah multi-call adalah solusi yang tepat ya, itu menambah data observasi. Oke, itu multikolinearitas ya. Sekarang kita akan beralih ke uji masalah autokorelasi, saudara. Uji autokorelasi itu kita bisa mendeteksi dengan uji Durbin-Watson. Namun, ketika kalian lakukan uji Durbin-Watson,
Watson, kalian harus tahu dulu ya untuk standar nilai statistik Durbin-Watson-nya. DW di sini Durbin-Watson ya. Jika nih ya, Durbin-Watson hasil dari yang kita uji itu antara 0 sampai dengan DL. DL ini nanti kita akan lihat di tabel, Saudara ya. Untuk DL dan DU itu kita akan lihat di tabel Durbin-Watson. Ya. Nah, kalau hasil pengujian analisis Durbin-Watson kita antara 0 dan DL-nya, maka terjadi autokorelasi positif. Artinya terjadi autokorelasi positif. Yang aman adalah jika Durbin-Watson kita itu di antara DU dan 4 min DU. Nah, nanti kita coba lihat. Ya, kalian harus tahu patokan ini dulu. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, ini contoh tabel Durbin-Watson-nya. Yang harus kalian pahami di sini adalah kalian harus tahu nilai Durbin-Watson batas bawah yaitu DL low ya, dan batas atas DU itu Durbin up ya. Jadi nilai Durbin-Watson yang batas atas. Pada tingkat signifikansi 1%. Nah, nanti tergantung tingkat signifikansi kalian berapa. Kalau tingkat signifikansi kalian 5%, berarti kalian cari tabel Durbin-Watson yang tingkat signifikansinya itu 5%. Ya. Kemudian K di sini adalah banyaknya variabel prediktor atau variabel dependent dan independennya. Itu yang kalian variabel independennya, yang kalian pakai itu berapa, ya. Biasanya K-nya itu 1 sampai 5. Dan banyaknya data pengamatan atau N. Ya. Nah, oke. Sekarang mari kita coba uji multicall dengan menggunakan data yang tadi sudah kita input. Ya, masih dengan data yang sama. Oke, kita kembali ke sini. Nih ya, kita kembali ke sini. Silahkan sekarang saudara pilih analyze. Sama caranya, kalau kalian masih ingat. Regression, linear. Analyze, regression, kemudian linear. Ya. Ini dependennya di sini, independennya di sini. Klik statistik. Kemudian kalian klik untuk bagian Durbin-Watson-nya. Ya. Kemudian collinearity diagnosisnya kalian uncek aja. Nih. Kalian centang untuk bagian Durbin-Watson-nya. Nah, kalau sudah, klik continue, lalu oke. Yang kalian ingin lihat itu ada di sini, saudara. Nilai Durbin-Watson. Di sini nilai Durbin-Watson-nya berapa? 0,252. Ya. Nilai Durbin-Watson-nya 0,252. Ya. Nah, nilai Durbin-Watson ini akan kita bandingkan dengan batas atas dan batas bawah yang akan kita lihat di tabel. Oke, untuk uji autokorelasi kalian print screen dulu. Jangan lupa kemudian kalian input ke Word. Ya. Nah, kalau kita lihat di PowerPoint, ya sama ya hasilnya 0,252. Nah, hasil perhitungan yang kita pakai tadi ya, tabel di
Durbin-Watson 0,252. Nah, kita harus buat pengujian nilai statistik DW ini. 1,46 nanti kalian cari sendiri ya. Nanti kalian coba cari di Google kalau ingin memastikan. 1,46 ini nanti kita kan pakai tingkat signifikansi 5% kalau nggak salah untuk kasus kita ini ya. Jadi kalian cari tabel Durbin-Watson yang alfanya 5%, yang K-nya itu 2 dan N-nya itu berapa. Nah, kalian hitung di Excel yang tadi saya berikan, kalian hitung N-nya. N itu adalah jumlah data yang kita observasi itu ada berapa dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2016. Dan nanti kalian hitung, nanti coba kalian cari benar nggak DL-nya itu 1,46 dan DU-nya itu 1,55 ya. DU-nya kan 1,55. Di sini 2,45 itu dari 4 dikurangi 1,55 ya. Kemudian di sini 2,45 itu juga ini ya, 4 kurangi 1,55. 2,54 itu 4 dikurangi 2,4. 4 dikurangi 2,54 itu 4 min DL 4 dikurangi 1,46. Oke, hati-hati, mungkin di sini saya perlu tambahkan catatan sedikit. Nih ya, ini DL. Ini DL, ini DU, ya. Nah, 2,45 ini 4 min DU berarti 1,55, sedangkan 2,54 itu 4 min 1,46. Nah, nilai kita itu 0,252. Ya. Nah, saudara lihat 0,252 itu ada di ranah mana? 0,252 itu kan ada di sini ya. Ini ya, antara 0 sampai dengan 1,46. Sehingga terjadilah autokorelasi positif. Ya, terjadilah autokorelasi positif yang artinya adalah data kita ini terjadi autokorelasi. Jelas ya, sekali lagi tabelnya untuk DLDU, nah kalian nanti coba cek sendiri ya. Nah, cara mengatasi autokorelasi gimana? Ya. Cara mengatasi autokorelasi itu yang pertama bisa dengan melalui lag variable dependent. Ya, kalian bisa memasukkan variabel y, kemudian nanti kita algoritmakan. Ya, atau bisa dengan menggunakan transformasi Cochrane or cut. Ya, jika nilai koefisien autokorelasi diketahui, maka nilai variabel dependent dan independent bisa ditransformasi menggunakan persamaan lag Y dan leg X ya. Nih, di sini ada caranya, nanti coba kita lihat di akhir ya. Ini mungkin saya jelaskan di sini aja. Kalian nanti akan masuk ke analyze, regression, kemudian pilih linear ya. Nah, nanti sampai sini kalian masih pilih statistik, namun yang dicentang hanya unstandardized saja. Ya. Nah, kalau sudah klik OK, maka data kalian ini akan menjadi residual seperti ini. Jadi ada tambahan data lagi residual seperti ini. Nah, kalian analisis lagi dengan cara klik transform, kemudian computer variable. Ya, compute variable. Nah, setelah compute variable, untuk target variabelnya kalian kasih nama lag res. Ya, lag res. Nanti klik OK saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang dibaca adalah unstandardized betanya. Nanti coba ya, di akhir semoga masih ada waktu, kita akan lakukan ini. Ya. Nah, ini untuk uji autokorelasi.
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, saudara. Sudah jelas atau belum? Jelas, Bu. Oke, saya. Nah, sekarang saya akan beralih dulu untuk uji heteroskedastisitas. Ya, saya akan beralih ke uji heteroskedastisitas. Tujuannya tadi ya untuk mengetahui apakah persyaratan OLS atau regresi tentang varian setiap pengamatan konstan itu terpenuhi. Ya, pengujian dilakukan terhadap varian residual. Hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa model regresi estimasi tidak mengandung masalah hetero. Sehingga jika hipotesis 0 diterima, jika probabilitas signifikan lebih besar dari tingkat signifikansi alfa yang digunakan. Banyak disediakan untuk uji hetero. Pada contoh uji ini maksudnya banyak cara disediakan untuk uji heteroskedastisitas. Namun yang akan kita gunakan adalah uji White. Ya. Nah, padahal kalian nanti bisa pilih lebih nyaman yang mana gitu ya. Mau pakai uji White atau mau pakai uji Glatzer atau uji Park ya. Cuma yang sering digunakan itu yang uji White. Oke, kita coba ya. Kita coba dengan data yang sama. Silahkan saudara buka SPSS-nya. Kemudian silahkan saudara pilih analyze lagi. Kemudian regression, linear. Kemudian statistik. Bu, itu masih di PPT, Bu. Share screen. Sorry. Oke, sebentar. Ini sudah ya? Oke, saya ulangi. Pilih analyze, regression, kemudian linear. Kalian klik statistik. Oke, regression, linear. Coba statistiknya. Oh, ini sudah unstandardized ya. Oke, ini harusnya kita pilih unstandardized-nya. Oke, sebentar ya. Di bagian save, Bu. Sini ya. Oh, oke. Thank you, Mbak. Thank you bantuannya. Nah, kita klik bukan statistik ya, tapi di bagian save-nya, kemudian kita klik unstandardized-nya, saudara. Coba. Kalian klik unstandardized di sini. Lalu continue. Oke. Kita tidak lihat hasil output-nya, namun kita lihat data kita. Ketika kita klik unstandardized, di sini ada tambahan data 1, yaitu residual. Ya. Oke, kalau sudah, kalian klik transform, compute variable. Oke, bersamaan ini sama dengan caranya ketika kalian ingin mengatasi masalah autokorelasi. Ya. Yang membedakan adalah nanti ketika kita tuliskan rumusnya atau numeric expression-nya. Ya. Ini sama dengan cara mengatasi autokorelasi tadi. Oke, target variabelnya kita ini receipt ya, kita klik receipt. Pastikan di sini unstandardized-nya diklik ya. Nih, diklik. Numeric expression-nya res.
underscore 1 bintang dikali ya res. Oke, sorry. Function grupnya klik aritmatik. Ini dikali res underscore 1. Saya tunggu sampai sini dulu. Kalau sudah oke, nah, kita lihat input kita atau data kita sehingga ada tambahan data receipt di sini ya. Yang barusan kita lakukan itu adalah kita ingin menambahkan data ini loh, residual ini. Nah, kalau sudah, silakan saudara kita regressionkan ya. Saudara klik analyze, regression, kemudian linear. Nah, di sini SP-nya kita kembalikan ke kolom kiri, dan yang kita masukkan ke bagian dependent itu yang residual. Jadi dependentnya residual, independennya nanti EXA dan CPI. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini baru kita lihat output-nya. Yang mau kita lihat adalah di tabel koefisiennya, saudara. Permisi, Bu. Ya? Tadi saya ketinggalan. Oh ya. Ya. Mbak, sampai mana? Ini yang regression terus linear, ya, Bu. Ya, Yang terus terakhir. regression linear. Nah, dependentnya kamu ganti jadi receipt ya. Yang SP kamu pindah ke kiri dulu. Oh, iya. Sudah? Sudah. Klik OK. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Nih, kita mau lihat nilai signifikansinya, saudara. Sampai sini print screen dulu sambil nunggu kalian yang belum. Kemudian masukkan ke MS Word. Saudara lihat, untuk nilai signifikansi di sini, untuk variabel EXA 0,992. Untuk variabel CPI 0,252. Yang artinya tingkat atau nilai signifikansi ini kan semuanya lebih dari 0,05 karena kan kita pakai tingkat signifikansi 5%. Artinya adalah HO diterima ya. H0 di sorry. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka ini terjadi heteroskedastisitas. Saya nggak mau pakai HOHA. Nanti kalian akan bingung ya. Jadi gini, kesimpulannya adalah jika nilai signifikansi setelah data di residual jika lebih dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, kalau di bawah 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini mungkin yang harus kalian catat supaya nggak ngapalin H0HA. Jadi ketika kalian lihat signifikansi, kalian sudah tahu. Nanti deskripsi boleh kok, nggak usah pakai H0HA. Langsung aja signifikansi di sini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ya, ini kan semua lebih dari 0,05 sehingga terjadi heteroskedastisitas.
Sampai sini paham? Oke ya. Nah, Bu, gimana nih kalau misalnya terjadi hetero? Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita kembali ke sini. Kita pakai uji W tadi ya. Nah, ketika kalian mengalami masalah heteroskedastisitas, cara menghilangkannya adalah dalam model itu kalian harus mentransformasi variabel ke dalam natural log atau kalian lengkap ya. Kalian logaritmakan datanya, dependent, kemudian independennya, kalau independennya ada 2 ya, dua-duanya kalian bikin natural logaritma. Ya. Itu untuk uji heteroskedastisitas. Nah, bisa ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke uji normalitas, saudara. Ya. Nah, tadi ya kalau terjadi masalah autokorelasi, kalian enaknya kalau terjadi multicol, kalian harus enaknya cara mengatasinya adalah nambah datanya. Ya. Kalau terjadi autokorelasi, kalian logaritmakan. Tadi caranya sama, hanya rumusnya aja kalian pakai LG. Ya, itu. Kemudian ketika terjadi hetero, ya kalian residualkan dulu, ya data kalian, kemudian dependennya kalian pakai yang residual. Tadi pengujiannya ya, sorry. Kalau terjadi masalah hetero, berarti kalian akan mentransformasi semua variabel ke dalam natural log, kemudian nanti kalian regresikan lagi, ya. Jadi kita buat lentu kayak kita nanti akan mengatasi masalah autokorelasi. Ya, nanti deh kita coba ya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah uji normalitas, ya. Nah, Saudara, ini syarat paten ya. Jika data kalian itu tidak berdistribusi normal, maka kalian tidak boleh melakukan uji regresi. Karena apa? Ini merupakan syarat utama ketika kalian ingin menentukan bahwa data kalian itu harus melakukan ketika data kalian itu harus diolah dengan menggunakan SPSS ya. Oke, uji normalitas. Kadang-kadang peneliti itu meneruskan pengujian terhadap normalitas data. Tujuannya sebetulnya hanya untuk mengetahui sejauh mana sih data yang kita gunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Jika data yang digunakan lebih dari 30, biasanya dalam tanda kutip dapat diasumsikan berdistribusi normal. Walaupun ketika kita olah itu belum tentu sudah berdistribusi normal. Uji normalitas itu biasanya kita gunakan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Ya. Jika nilai signifikansinya kurang dari alfa, maka jika tingkat signifikansinya kurang dari alfa, maka data tidak berdistribusi normal. Namun jika signifikansinya lebih dari alfa, artinya adalah data itu berdistribusi normal. Nah, kita akan lakukan, kita pakai data yang terakhir ya, yang ada residualnya ya. Oke, kita coba. Nih, kita pakai data yang ada residualnya. Silahkan saudara klik analyze. Non-parametric test. Kemudian one sample KS ada nggak? Oke, one sample. Wait. One sample KS-nya kita nggak ada ya? Di bagian ada pilihannya itu, Bu. Sorry, sebentar. Analyze, non-parametric test. Oke, sorry. Ya, thank you, Mbak. Non-parametric test, pilih yang legacy dialog dulu, kemudian yang one sample KS. Ya, non-parametric test, legacy dialogs, kemudian one sample KS. Nah, di sini mari kita pindahkan data unstandardized residual yang pertama aja ya. Kita pindahkan ke test variable list. Test distribution-nya di sini normal. Pastikan di sini normal. Kalau sudah kalian oke. Nah, yang kita cari itu adalah ini. Nilai signifikansi di sini.
one sample Kolmogorov Smirnov test. Oke, sampai sini kalian print screen dulu. Kalian masukkan ke Word. Ya. Jadi nanti yang kalian kumpulkan ada 1, 2, 3, 4. 4 hasil. Bu, saya boleh lihat yang print screen-an yang ketiga sama keempat. Soalnya tadi saya lupa print screen. Oke, yang ketiga sama keempat itu yang ketiga hasil uji hetero, hetero. Kemudian yang saya takut kebalik ya, nanti kamu cek deh. Pokoknya hasil uji multikol, hasil uji otokorelasi, hasil uji hetero. Jadi yang ketiga otokorelasi, yang keempat hetero, Mbak. Baik, Bu. Terima Ya. kasih. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya, di sini nilai signifikansinya kan kurang dari tingkat signifikansi 0,05. Jadi datanya ini tidak berdistribusi normal, saudara. Ya kan 0,036. 0,036 kan kurang dari ya. Jadi di sini data tidak berdistribusi normal. Agak beda dengan yang di PowerPoint karena tadi ada residualnya kita ada 2 ya. Oh, punya saya kok 0,365 ya, Bu? Oh, 365. Oke, enggak apa-apa, Mbak. Yang 0,365 berarti datanya berdistribusi normal. Atau saya salah lihat ya sebentar. Oh, saya 0,036 kok. Enggak apa-apa, yang 0,365 berarti datanya berdistribusi normal. Nah, kesimpulannya dari pengujian asumsi klasik yang sudah kita lakukan, ini sudah dirangkum di sini, bahwa ternyata korelasi antara EXPA dan CPI adalah 0,96, lebih besar dari 0,8, sehingga mengandung masalah multikol. Ya. Uji White memutuskan tidak menolak H0 yang menunjukkan bahwa model regresi estimasi tidak mengandung masalah hetero. Ya. Yang ketiga tadi uji otokorelasi ya, pakai Durbin-Watson. Model regresi mengandung masalah otokorelasi, tadi otokorelasi positif. Dan yang keempat, dengan demikian kesimpulan keseluruhannya, model estimasi tersebut tidak layak. Kenapa tidak layak? Jadi keempat-empatnya, uji multikolinearitas, otokorelasi, heteroskedasitas, dan uji normalitas, ini semuanya harus terpenuhi. Salah satu tidak terpenuhi, saudara nggak bisa atau modelnya itu nggak layak kalau diolah pakai SPSS. Jadi besok kalau saudara melakukan sebuah penelitian, ya, kalau saudara melakukan sebuah penelitian, pastikan model yang kalian gunakan itu lolos untuk keempat uji asumsi klasik ini. Ya, di sini kan kita lihat ya, dia yang memenuhi hanya satu, ya, dia memenuhi hanya satu, yaitu tidak hetero. Namun pengujian 1, 3 dan di tempat saya ya, dan uji normalitasnya itu kan tidak diterima ya, atau hasilnya itu tidak sesuai ketentuan, sehingga di sini nggak bisa, tidak layak kita analisis lebih lanjut menggunakan SPSS. Bu, kalau misalnya besok seperti ini, gimana solusinya? Yang pertama, kalian coba atasi masalah-masalah di masing-masing pengujian uji asumsi klasik. Tadi ya, multikol harus diapakan, ketika terjadi otokorelasi harus diapakan, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah diatasi tetap tidak bisa, kalian coba tambah data. Kalau tetap tidak bisa, oh berarti memang model yang kamu gunakan atau yang kalian gunakan itu tidak cocok pakai SPSS. Kalian bisa beralih ke model atau alat analisis statistik yang lain, saudara. Misal pakai PLS, ada Smart PLS, ada War PLS, atau mungkin pakai AMOS, ya. Itu solusi untuk langkah yang terakhir. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, saudara? Silahkan.
Bisa ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu saja materi kita untuk hari ini.